أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya yang tidak kita bisa hitung berapa jumlahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Selawat serta salam selalu kita hadirkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam bab baru, yaitu bab mengenai larangan memboikot seseorang. Apa yang dimaksud dengan memboikot itu? Memboikot itu adalah tidak mengajukan saudaranya, tidak menyapa, melengos ketika bertemu, atau menganggap saudaranya itu tidak ada. Biasanya kan kalau orang-orang kalau misalnya sedang bertengkar, pertengkarannya itu saking besarnya, saking sudah perselisihannya itu saking besarnya, sudah tidak bisa berdamai lagi. Nah, itu kadang-kadang sampai berlarut-larut, mungkin karena selama masih marahan, setiap ketemu langsung melengos, tidak mau menyapa, tidak mau berbicara. Nah, itu namanya memboikot. Maka di dalam Islam, hanya dijelaskan di hadis-hadis yang selanjutnya, yaitu ada batasan. Jadi kita itu memang boleh, kalau misalnya marah, ada waktunya. Boleh marah, boleh tidak berbicara sama orang yang kita kesel sama mereka. Cuma ada batas waktu, tidak boleh berlama-lama. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis nomor 397. Nah, di sini dikisahkan tentang kisah antara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan keponakannya, yaitu namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini anaknya kakaknya Aisyah. Jadi kan Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya beberapa anak. Nah, putrinya itu ada Aisyah sama Asma. Nah, kalau Aisyah nikah sama Rasulullah, kemudian Asma ini nikah sama Zubair bin Awam. Nah, nanti Asma sama Zubair punya anak namanya Abdullah. Nah, di sini Abdullah bin Zubair itu adalah keponakannya Aisyah. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan ketika berjual beli atau dibeli sesuatu oleh Aisyah. Jadi Aisyah itu sering sekali memberi sesuatu kepada Abdullah bin Zubair. Jadi setiap bertemu dikasih sesuatu, setiap bertemu selalu memberi sesuatu. Padahal Abdullah bin Zubair itu tahu
bahwa Aisyah itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita tahu nih bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya, punya banyak harta, tapi hartanya itu hampir 99% itu digunakan semuanya untuk keperluan Islam. Sering sekali beliau itu tidak punya makanan ketika pagi. Hanya karena tidak ada makan, beliau berpuasa. Tapi dalam kondisi seperti itu, Aisyah itu tetap sering memberi sama Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair karena sayangnya, karena kasihannya kepada Aisyah, berkata, demi Allah, hendaklah Aisyah itu menyudahinya. Jadi nggak usah ngasih-ngasih lagi sama saya, atau aku mengharamkannya. Maksudnya berbicara denganku. Jadi kayak ngomong kepada Aisyah, kalau Aisyah itu, kalau bibi saya itu nggak mau berhenti ngasih sama saya nggak akan berbicara sama beliau. Sebab maksudnya ini menunjukkan rasa kepeduliannya Abdullah. Maka Aisyah lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, benarkah ia mengatakan demikian? Mereka menjawab, benar. Maka Aisyah berkata, ini adalah nadar karena Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan dia selama-lamanya. Karena Abdullah bilang, saya akan mengharamkannya, tidak mau berbicara, maka Aisyah pun juga sama. Ya sudah, kalau Abdullah bin Zubair tidak mau berbicara, saya juga bernadar tidak mau berbicara dengan dia. Nah, akhirnya Abdullah kan dicuekin seperti ini kan lama-lama sedih. Nah, ini kan bibi tersayang, ya bibi yang sangat ia cintai, kok tidak mau berbicara dengan dia. Akhirnya bagaimana mencari cara supaya Aisyah itu mau memaafkannya. Akhirnya Abdullah itu kemudian minta tolong kepada orang-orang muhajirin ketika Aisyah itu lama memboikotnya. Karena Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan satu orang pun memintakan ampunan kepadanya, dan aku tidak akan melanggar nadarku selamanya. Jadi sebenarnya Aisyah itu karena sudah kadung ya, bernadar, karena tadi kan sudah mengatakan nadar, bahwa saya bernadar tidak akan berbicara dengan Abdullah bin Zubair, dan Aisyah itu sangat menghormati nadarnya, tidak mau kok dibilang orang yang melanggar nadar. Akhirnya setelah pembaikan itu berlangsung lama, Ibnu Zubair lalu membicarakannya, minta tolong dengan Miswar bin al-Makharamah dan Abdullah bin al-Abi al-Aswad bin Abdul Yagus. Keduanya dari kalangan Bani Zahrah, dan berkata kepada mereka, aku bersumpah kepada kalian berdua, kecuali jika kalian masuk ke Aisyah, sesungguhnya dia tidak boleh berniat memutuskan hubungan denganku. Jadi minta tolong sama Miswar sama Abdurrahman ini. Ini kan karena Aisyah itu nggak mau bertemu dengan saya. Bu, saya dibantu. Jadi kalian berdua itu coba bertamu, saya tak sembunyi di belakang. Jadi nanti biar saya bisa langsung minta maaf. Dan jangan dikasih tahu, nanti kalau dikasih tahu, Aisyahnya nggak mau bertemu. Akhirnya keduanya pun menerima inisiatif itu selama ada kemauan pada keduanya, yaitu dari Ibnu Zubair dan Aisyah. Maka kedua orang itu lalu minta izin masuk kepada Aisyah seraya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah kami masuk? Aisyah menjawab, masuklah. Maka mereka berkata, kami semua boleh masuk. Maksudnya kan karena kan ada Ibnu Zubair ya, di belakangnya, tapi kan nggak bilang-bilang supaya tidak ditolak. Aisyah menjawab, ya kalian semua boleh masuk. Aisyah tidak tahu bahwa mereka itu bersama Ibnu Zubair.
Maka ketika mereka masuk, Ibnu Zubair juga masuk dengan memakai hijab, lalu memeluk Aisyah dan ia menangis. Jadi maksudnya Ibnu Zubair itu supaya tidak ketahuan Aisyah memakai tutup muka gitu ya, supaya tidak kelihatan. Langsung memeluk Aisyah. Nah, ini kenapa boleh memeluk? Karena kan tadi ya Abdullah bin Zubair itu keponakan. Nah, kalau keponakan itu boleh bersalaman, memeluk, cium tangan, itu tidak apa-apa. Masih termasuk mahram. Maka Musawir dan Abdurrahman akan mengkritik, misalnya menyukai Aisyah, kecuali jika ia mau bicara dengan Ibnu Zubair. Ia pun menerimanya secara mereka berkata, engkau telah tahu bahwa Rasulullah telah melarang pemboikotan, yakni seseorang tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Hanya keduanya tadi, Musawir dan Abdurrahman mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, ingat kata Rasulullah, kita tidak boleh memboikot, tidak boleh tidak menghiraukan seseorang, ya, tidak menyapa seseorang lebih dari 3 malam. Akhirnya setelah diberi banyak peringatan, Aisyah pun mau mendengarkan dan menangis. Ia berkata, aku memang sangat berniat melakukan itu hingga aku berbicara dengan Ibnu Zubair. Jadi Aisyah itu mengatakan, sebenarnya itu ya saya memang mau berhenti. Cuma kan tadi sudah kadung nazar. Kalau nazar itu kan Aisyah itu tidak mau melanggarnya. Akhirnya atas kesalahan nazar itu ia memerdekakan 40 hamba sahaya. Kemudian Aisyah selalu mengingat kejadian itu, ia menangis hingga air matanya membasahi penutup kepalanya. Jadi karena Aisyah itu melanggar nazarnya, membayar kafarat dengan 40 hamba sahaya. Nah, ini kan terlalu sangat lebih ya. Karena kalau dalam Islam melanggar sumpah itu cukup dengan membayar 1 budak atau puasa 3 hari. Membebaskan 1 budak atau puasa 3 hari. Nah, tapi karena Aisyah itu saking bersalahnya, karena saking menyesalnya sampai membebaskan 40 orang budak. Maka hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Ibnu Hibban derajatnya sahih. Maka jamaah rahimani wa rahmatullah, kita lihat bagaimana di sini dikisahkan ya, bahwa ketika Aisyah dan keponakannya Ibnu Zubair itu saling memboikot, tidak mau berbicara karena salah paham, ya, karena ada perselisihan. Maka ketika lebih dari 3 hari diingatkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah itu melarang kita untuk saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Apalagi kalau masalahnya cuma urusan dunia. Masalah bertengkar soal tanah, bertengkar soal harta, bertengkar soal hubungan antar tetangga, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau masalah urusan agama, maksudnya apa urusan agama? Misalkan ada orang yang jelas masuk ke aliran sesat, jelas dia itu berbuat syirik, maka supaya orangnya itu sadar, kita mengucilkan mereka, ya, kita tidak mau bergaul dengan mereka. Nah, kalau seperti ini boleh lebih dari 3 hari sampai orang tersebut bertaubat. Jadi misalkan kita tahu di sana itu ada orang yang suka ilmu dalam, ya,
suka punya ilmu bela diri dengan tenaga dalam yang katanya bisa menyerang orang tanpa menyentuh, bisa mematikan lampu dengan pandangan mata. Nah, ini kan jin-jin semua, gitu. Nah, kita tahu orangnya seperti itu, maka boleh kalau misalkan karena kita tidak mau terpengaruh, kita mau melindungi iman kita, karena kita tahu iman kita itu tidak kuat, boleh membiarkan mereka tidak bergaul dengan mereka. Tentu kalau misalkan kita mendekati mereka, kita berdakwah kepada mereka, itu jauh lebih baik. Kalau memang kita bisa mempengaruhi, silahkan didekati. Tapi kalau memang kita tahu iman kita tidak kuat, kalau kita bergaul sama mereka, bukannya kita yang mendakwahi, malah kita yang ikut-ikutan, ya mending dijauhi saja. Bisa kira-kira ya, lihat kemampuan masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu larangan memboikot sesama muslim. Nah, di sini beberapa hadis yang menekankan tentang larangan memboikot dan batasan berapa lama kita boleh memboikot sesama muslim. Hadis nomor 398 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling membenci, ya, janganlah hasad menghasut, janganlah belakang membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari derajat sahih. Maka di hadis ini Rasulullah SAW melarang kita, ya, ketika bergaul dengan sesama muslim, melarang kita untuk berbuat 4 hal. Apa saja? Yang pertama, janganlah saling membenci. Sesama muslim itu tidak boleh saling membenci. Hatta kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ada orang yang sering bikin kita kesel, ada orang yang sering mengganggu kita, maka tetap tidak boleh membencinya. Ya, marah-marah boleh, jengkel boleh, tapi jangan sampai ke tingkat benci. Karena sesama muslim tidak boleh ada kata benci. Ketika kepada muslim yang tidak baik saja tidak boleh benci, apalagi kepada muslim yang baik. Kemudian yang kedua, wala tahasadu, janganlah saling hasad. Maksudnya apa saling hasad? Ya saling iri. Kalau saudaranya punya kelebihan, saudaranya punya mobil, punya rumah yang kita tidak punya, jangan merasa iri. Jangan merasa dengki dengan kelebihan yang mereka punya. Wah, ada tetangga beli mobil baru, komen di belakang. Wah, itu belinya mesti kredit, mesti pakai bantuan jin. Tidak boleh seperti itu. Sama muslim saling menyayangi, saling mencintai. Dan yang ketiga, jangan membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ya bersaudara. Jadi ketika bertemu tidak boleh buang muka, ya maksudnya membelakangi itu buang muka, acuh tak acuh, tidak mau menyapa, nggak boleh. Setiap bertemu ucapkan salam, sapa dengan senyuman. Jangan malah melengos, dianggap tidak ada. Dan yang terakhir, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau bertengkar,
baik dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Berarti kalau kurang dari 3 hari boleh nggak? Boleh nggak Pak? Kan yang dilarang lebih dari 3 hari. Kenapa kok dikasih waktu 3 hari? Dikasih buffer. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu manusia itu kalau sedang marah tidak bisa langsung reda. Ada orang yang kayak anak-anak kecil gitu, itu kan kalau anak kecil itu paling mudah meredam amarah. Anak kecil tuh pagi berantem, pukul-pukulan, sorenya sudah main bareng lagi. Cuma kalau orang dewasa ya sudah banyak pikiran tuh kan sudah bertengkar biasanya sampai berlarut-larut. Sudah apalagi kalau masalah-masalahnya besar bertengkar masalah warisan, masalah pembagian harta, masalah batas tanah. Kan tuh kadang-kadang pertengkarannya sampai emosinya naik, dan kalau sudah naik itu nuruninnya tidak mudah. Makanya Rasulullah memberikan waktu 3 hari. 3 hari itu digunakan untuk bagaimana caranya supaya emosinya bisa reda, amarahnya itu bisa ditenangkan. Jadi 3 hari toleransinya boleh kita kayak marah-marahan selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu coba meredam amarah kita, bagaimana mengendalikan amarah kita supaya tidak bertambah-tambah. Nah, setelah 3 hari sudah tidak boleh bertengkar lagi. Walaupun masih jengkel, ya, walaupun mungkin masih ada rasa tidak senang sama orang tersebut, ya tetap harus kembali seperti semula, tetap menyapa, tetap bergaul seperti biasa. Hadis selanjutnya, hadis nomor 399. Abu Ayyub, sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari hingga masing-masing bertemu namun saling mengabaikan, dan sebaik-baik keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam. Di sini ditekankan oleh Rasulullah, ya, tidak halal bagi seorang yang bertengkar itu sampai mendiamkan lebih dari 3 hari. Dan mendiamkannya kata Rasulullah itu sampai-sampai kalau bertemu dia melengos, tidak mau bertatap muka, dianggap seperti angin lagi di jalan, papasan, bukannya assalamualaikum malah buang muka, nggak mau melihat. Kan sering kadang-kadang seperti itu saking jengkelnya, saking marahnya. Maka kalau sampai seperti ini kata Rasulullah tadi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang terbaik di antara mereka kata Rasulullah adalah yang lebih dahulu memberi salam. Jadi kalau yang paling baik adalah yang mau memulai salam, yang mau memulai menyapa. Berarti walaupun dia masih jengkel, tetap mau memaafkan, tetap mau menurunkan egonya. Sudah 3 hari, ya sudah. Walaupun saya masih marah, tetap saya akan sapa. Saya salami, saya perlakukan dengan perlakuan seperti biasa. Maka orang yang memulai, inilah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Selanjutnya hadis 400 dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kalian saling benci-membenci, jangan saling musuh-memusuhi, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis Muslim dan Ahmad, derajatnya sahih. Maka di hadis ini, ya, Rasulullah menekankan kepada kita, memerintahkan kepada kita sebagai sesama Muslim itu harus saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka sebagai saudara itu harus saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membenci, atau malah saling mengambil hak saudara. Itu tidak boleh. Kalau memang saudara harus saling tolong menolong. Saudaranya butuh, kita bantu. Saudaranya ada keperluan, kita tolong. Saudaranya ada masalah, kita ikut membantu. Jangan malah kalau saudaranya kesusahan, kita malah menikung dari belakang. Atau malah ketika saudaranya butuh apa, mau mengambil jatahnya, kita malah nyerobot. Nah, itu tidak diperkenankan. Saudara yang sejati itu tidak akan pernah bersikap egois dan mengambil jatah orang lain. Misalkan ya pembagian, mohon maaf, pembagian sembako misalkan. Ya kalau misalnya jatahnya satu-satu, ya sudah ngambilnya satu. Jangan malah karena marut, ya, karena tamak, jatahnya satu malah ngambil dua. Nah, ini kan berarti kan ngambil jatahnya orang lain. Ada orang lain yang tidak dapat bagian. Jangan sampai ada orang kadang-kadang seperti orang-orang yang kalimat terkenal gitu, man awalan laki rokiro wal akhiron lakumanan. Kalau yang awal itu nggak perhatian, nanti yang akhir tidak kumanan. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau muslim yang sejati itu bahkan kadang-kadang bukan hanya tidak mengambil jatah orang lain, bahkan rela jatahnya diambil orang yang lebih membutuhkan. Dia itu merelakan mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat, ya. Seperti yang dikisahkan Allah di surat Al-Hasyr, ya, bahwa orang-orang Ansor itu, ya, mereka itu lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin, ya, lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka itu butuh. Ketika orang Muhajirin datang ke Madinah tidak punya apa-apa, maka Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Maka orang Ansor yang dipersaudarakan, mereka membagi hartanya. Yang hartanya ada dua dibagi. Hartanya dibagi dua, diserahkan Muhajirin. Bahkan ada yang punya istri dua, satunya diceraikan, diserahkan pada Muhajirin. Ditawarkan mau enggak dinikahi. Ini menunjukkan betapa persaudaraan yang sangat luar biasa. Rela, ya, menyerahkan ke haknya, rela mendahulukan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Maka perlu kita ingat bahwa ketika ada, ya, orang yang merebut jatah orang lain, mengambil hak orang lain, ini adalah kezaliman yang akan dituntut di
akhirat. Kecuali kalau mengambilnya itu atas izin yang punya. Jadi yang punya mengatakan ini sudah saya izinkan. Misalkan tadi kembali ke pengambilan sembako tadi, oh ya, ini sudah bilang sama misalnya ada si A sama si B itu bilang sama si A itu jatah sembako diambil saja. Saya bilang soalnya pas sudah punya, kan kamu masih butuh banyak, silakan diambil. Maka boleh si A itu mengambil jatah si B karena sudah diizinkan. Tapi kalau belum, ya, kalau belum diberikan secara lisan, secara langsung, si B belum mengatakan saya izinkan untuk mengambil, tidak boleh diambil. Apalagi kalau rebutan itu cuma masalah dunia. Jadi kalau dalam Islam, rebutan sesuatu saling mendahului itu hanya boleh dalam satu hal, yaitu dalam ibadah. Kalau ibadah silahkan rebutan soft pertama, rebutan infak, rebutan zakat, boleh. Wah, ini masjid lagi butuh uang buat beli karpet. Ayo, siapa yang mau duluan untuk berinfak? Silahkan, nggak ada ceritanya kok. Wah, saya nanti mau berinfak, tapi 2 hari lagi sebelum saya jangan ada infak ya, itu nggak boleh. Kalau infak silakan, siapa cepat dia dapat. Soft pertama nggak ada ceritanya kok. Wah, saya ini soft pertama tak tag, tak pesen ya. Komen ini soft pertama tidak boleh ada yang pakai. Walaupun saya telat, tetap saya di soft pertama, nggak boleh seperti itu. Kalau dalam ibadah silakan, Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa cepat dia dapat. Itu kalau masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, malah saling mengikhlaskan, saling merelakan. Karena kalau rebutan masalah dunia pasti akan membawa kebinasaan dan kehancuran. Hadis berikutnya ada nomor 401 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan karena Islam akan berpisah kecuali dikarenakan dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka di sini Rasulullah berkata, jika ada 2 orang Muslim itu yang saling berhubungan, yang saling mencintai karena Allah, maka yang memisahkan keduanya hanyalah dosa. Maka di sini ada 2 penjelasan. Yang pertama, bahwa jika 2 orang yang berpisah karena perselisihan dan pertengkaran, yang kelihatan awalnya itu kelihatan saling mencintai, kemudian berselisih, bukan masalah agama, tapi masalah dunia, hingga perselisihan itu memisahkan mereka, maka hubungan mereka itu bukan berlandaskan cinta kepada Allah. Karena kalau orang yang cinta karena Allah, yang bisa memisahkan mereka itu cuma karena masalah agama. Kita cinta tetangga kita karena Allah. Kita cinta saudara kita karena Allah. Maka walaupun saudara kita itu bikin jengkel, walaupun saudara itu bikin kita gemes gitu ya, sering berbuat buruk kepada kita, tapi kalau berbuat buruknya dalam masalah dunia, itu tidak akan membuat kita menjauhi mereka. Tidak sampai membuat kita berpisah dengan mereka. Itu kalau benar-benar cintanya karena Allah. Yang bisa memisahkan mereka hanya ketika pertengkaran masalah agama.
Misalkan ini ada dua orang berteman, kok yang satunya malah ikut aliran sesat, ikut LDII, ikut Islam liberal. Nah ini akhirnya karena temannya itu tidak mau terpengaruh, tidak mau ikut tersesat, akhirnya berpisah. Nah ini berpisahnya bukan karena masalah dunia, tapi karena Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang lainnya bahwa ketika ada dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi, yang sebelumnya hubungannya itu akur, hubungannya erat, maka yang bisa memisahkan mereka adalah ketika salah satu atau dua-duanya itu berbuat dosa. Contohnya, misalnya kalau kita dengar ada suami istri, sebelumnya hubungannya itu deket banget, erat banget, kok tiba-tiba bercerai. Nah, biasanya perceraian ini terjadi karena salah satu atau keduanya berbuat salah. Paling sering biasanya karena perselingkuhan. Baik salah satunya atau dua-duanya. Ada Pak dua-duanya? Atau misalkan antara kakak adik sebelumnya erat, tapi berpisah kenapa? Karena misalkan bertengkar mengenai harta warisan. Karena ada pihak yang mau mengambil jatah lebih daripada yang sudah ditentukan. Atau rusaknya hubungan bisnis karena ada satu pihak yang berbuat curang. Jadi rusaknya hubungan biasanya karena salah satu atau keduanya itu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Itu awal dari rusaknya sebuah hubungan. Kemudian hadis nomor 402. Hisham bin Amir al-Ansari, sepupunya Anas bin Malik, mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memutus hubungan dengan sesama muslim lebih dari 3 hari, karena hal itu merupakan perbuatan yang menjauhi kebenaran. Maka ditekankan di sini bahwa ketika pertengkaran masalah dunia, masalah harta, masalah tanah, masalah rumah, masalah uang, maka tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Karena kata Rasulullah, sikap mendiamkan itu merupakan perbuatan yang menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan dunia apa misalkan? Kan kalau lagi bertengkar, tidak bisa ngobrol, tidak bisa berbisnis, tidak bisa saling membantu. Masalah akhirat, tidak bisa saling menyapa, saling memberi salam. Jadi ketika berdiam diri, terhindar dari banyak kebaikan. Makanya tidak boleh saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maka orang pertama dari keduanya yang kembali menyambung persaudaraan, maka itu menjadi kafarah baginya. Maka orang yang pertama yang berani memulai salam, yang berani mengakhiri permusuhan, yang berani menyambung kembali tali persaudaraan, yang mengalahkan ego dan gengsinya, ini menjadi penebus dosa bertengkarnya. Menjadi kafarah atas dosa-dosa dosa pertengkaran yang sebelumnya. Jadi ketika bertengkar, walaupun memang boleh lebih dari 3 hari, tapi tetap itu dihitung sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa.
Maka ketika sudah berdosa seperti itu, kafarahnya adalah menjadi orang yang rela memaafkan. Karena menjadi yang pertama memaafkan itu berat, berat sekali. Kan mesti ya kita pikirannya dalam hati. Ketika orang bertengkar itu kan mesti menganggap dirinya yang paling benar. Orang temannya yang salah. Kita mesti mikir, lah kan saya yang benar, dia yang salah. Kok malah saya yang minta maaf? Kan saya yang benar. Kok malah saya mulai menyapa duluan? Gak mau. Wah, dia yang harus memaaf duluan. Maka orang yang bisa mengalahkan egonya ini, mengalahkan gengsinya, walaupun memang dia merasa dia benar, tapi demi menyambung kembali tali silaturahim, ya sudah, saya tahu saya benar, memang saya benar, tapi demi menyambung kembali tali persaudaraan, demi menghilangkan permusuhan, ya sudah, saya rela mengalah, saya rela meminta maaf terlebih dahulu. Saya rela menurunkan gengsi dan ego saya untuk menyapa dia terlebih dahulu. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling utama, paling baik, dan insya Allah kerelaannya itu, ya, rela hatinya untuk meminta maaf terlebih dahulu, itu menjadi penebus bagi dosa bertengkarnya. Mohon maaf, tak minum sekedap. Ngapunten rotok serak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan apabila keduanya mati, atau salah satu riwayat mengatakan salah satunya itu mati dalam keadaan masih terputus hubungan, maka keduanya tidak akan masuk surga selamanya. Jadi jika permusuhan itu dibawa sampai mati karena kedua-duanya itu jaga gengsi, jaga ego, tidak mau saling memaafkan, kata Rasulullah, bisa diharamkan dari surga. Dan ini salah satu ancaman yang paling besar, ya Pak, ya. Apalagi ancaman apa yang lebih besar dibandingkan diharamkan dari surga. Karena ketika kita tidak boleh masuk surga, maka alternatifnya apa, Pak? Kalau tidak bisa masuk surga, hanya bisa ke neraka. Nggak ada tempat lain. Di akhirat itu cuma dua, surga dan neraka. Tidak bisa masuk surga, ya sudah, silakan langsung ke neraka. Karena ini ancaman yang luar biasa. Maka kalau ada orang yang tadi tidak mau minta maaf, ya tadi karena gengsinya, karena egonya, sehingga sampai dibawa mati, salah satunya atau kedua-duanya, ya. Kenapa kok ketika salah satunya mati juga sudah berlaku? Kan kalau sudah mati, minta maafnya gimana, Pak? Sama siapa? Kan nggak bisa, kan? Nggak bisa. Maka jangan sampai kok perselisihan kita ini terbawa sampai salah satu dari pihak itu meninggal dunia. Maka nggak boleh kita seperti kadang orang Jawa, ya. Biasanya itu kalau orang Jawa bilang kalau dendam sampai 7 turunan. Biasanya kalau apalagi masalah tanah, masalah sawah, itu sampai dari mbah itu begitu berselisih itu gak mau ngobrol sampai meninggal. Sudah gitu bilang sama anaknya, tuh keluarganya Mbah B itu dulu pernah mengambil hak kita, dulu pernah mengambil tanah kita, pokoknya jangan pernah bergaul sama mereka. Diteruskan dulu. Seperti
tidak diperbolehkan. Maka jangan sampai kalau kita itu memusuhi seseorang karena nenek moyang mereka. Hatta misalkan mohon maaf, misalkan ada anak, dulu biasanya kan sering kena itu misalnya keturunannya dari PKI gitu nggih. Karena dulu kan para PKI sangat anti, sehingga kadang-kadang itu ada anaknya, cucunya yang tetap dikucilkan karena takut sama PKI-nya. Seperti tidak boleh. Kan yang ikut PKI, mbahnya, anaknya kan nggak tahu apa-apa. Kalau dia tidak berikut PKI, dia tidak ada masalah, tetap bisa berbuat baik kepada sesama, bisa bergaul dengan lingkungannya, ya jangan tetap kita kucilkan. Nah, ini tadi salah satu sifat sifat buruk ya, kadang-kadang budaya buruk dari orang Indonesia itu kadang-kadang kalau ibunya salah, bapaknya salah, yang dimusuhi sampai keturunannya. Yang itu keturunan. Tadi kadang-kadang masalahnya misalnya yang masalah mulai dari yang sederhana masalah tanah, itu masalah hubungan antar tetangga, sampai yang tadi masalah politik gitu sampai PKI. Kan yang banyak yang PKI ya jangan dimusuhi, banyak saja, jangan sampai anaknya, sampai cucu-cucunya. Luar kalau dikucilkan sampai mengucilkan seluruh keluarganya. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Kata Rasul tadi 3 hari cukup. Membiarkan mengucilkan itu 3 hari cukup. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, jika di antara keduanya memberi salam, lalu yang lain enggan menerima salamnya, maka malaikat akan membalas pada yang memberi dan setan membalas bagi yang enggan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani, derajatnya sahih. Maka jika ada salah satu pihak yang memberanikan diri, yang merelakan diri untuk meminta maaf, untuk menyapa terlebih dahulu, tapi pihak yang lain itu tidak mau membalas, maka dari yang seperti tidak mau. Jadi ketika kita bertengkar, tugas kita kan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Maka yang penting kita itu setelah 3 hari langsung meminta maaf, langsung menyapa terlebih dahulu. Kok ternyata yang disapa itu tidak mau menjawab karena dia masih marah, karena dia masih jengkel, akhirnya tetap melengos, tetap membuang muka, ya nggak apa-apa. Kita sudah lepas tanggung jawab. Karena tadi kewajiban kita adalah memulai salam. Kalau yang disalami tidak mau menjawab, maka kata Rasulullah, nanti yang jawab adalah malaikat. Mending mana Pak? Salamnya dijawab orang atau dijawab malaikat? Kan mending malaikat. Kan salam itu doa. Berarti menjawab salam itu didoakan balik. Kan manjur mana didoakan orang sama atau didoakan malaikat? Doakan malaikat lebih manjur. Nah, kalau orang yang tidak mau menjawab, ya silahkan, itu kerja temannya syaitan. Nanti dia yang menjawab syaitan. Inilah kata Rasulullah. Karena memang kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain, maka tugas kita, kebagian kita adalah mengatur diri sendiri. Bagaimana diri kita itu tidak marah yang berlebihan. Sudah 3 hari ya sudah selesai marahnya. Selesai pertengkarannya, kita tetap menyapa dulu, kita memberi salam dulu. Dia mau menjawab monggo, tidak menjawab silahkan. Tugas kita hanya mulai tadi menyapa.
Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis terakhir di bab ini, hadis 403, maka di hadis ini menceritakan bahwa mendiamkan itu ada beberapa level, ada beberapa tingkat. Ada yang mendiamkan benar-benar total, jadi kayak wah momen si B itu dianggap tidak ada, dianggap seperti goib, wujuduhu ka'adamihi, wujudnya itu seperti hilangnya, nggak dianggap goib. Ada yang mungkin hanya membuang muka saja, ada yang cuma tidak menyebutkan nama saja. Dan ini dicontohkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah, kapan engkau senang. Ini kata Rasulullah. Jadi Aisyah, aku sebenarnya tahu loh, bisa deteksi kapan kamu lagi marah sama aku, kapan kamu lagi senang sama aku. Maka Aisyah heran, loh gimana Rasulullah? Caranya gimana? Maka Rasulullah menjawab, kalau kamu lagi senang sama saya, kamu berkata, dan demi Tuhannya Muhammad. Dan pada saat kamu marah, kamu menyebut tidak dan demi Tuhan Ibrahim. Maksudnya apa? Aisyah itu kalau lagi marah sama Rasulullah, itu tidak mau menyebut nama beliau. Ya, jadi ketika menyebut nama, ketika menyebut demi Allah, kalau lagi senang, nama menyebut dengan demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi sebel, lagi marah, karena tidak mau menyebut nama beliau, menyebutkan demi Tuhannya Ibrahim. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku tidak memboikot kecuali namamu. Jadi Aisyah jujur, ya Rasulullah benar. Kalau saya lagi jengkel sama engkau, ya aku itu cuma rela untuk tidak menyebut nama. Karena saking sayangnya, saking cintanya, kalau disuruh memboikot, tidak mau bercakap-cakap, tidak mau menyapa, membuang muka, itu saya tidak tega, kata Aisyah. Teganya itu ya cuma memboikot namanya saja. Contoh mendiamkan ya, tingkatan mendiamkan. Jadi hanya tidak menyebut nama. Tetap menyapa, tapi kayak menyapanya itu tidak pakai namanya. Ya, hanya untuk menunjukkan kemarahannya. Maka disinilah hadis ini mengisahkan kepada kita tentang rumah tangga yang baik, di mana ada kepekaan di antara pasangan suami istri. Ya, kita lihat Rasulullah itu langsung paham. Ini Aisyah tidak cerita, tidak ngeluh enggak, tapi dengan melihat kata-kata istrinya, melihat perilaku istrinya dari raut mukanya, Rasulullah langsung tahu kapan istrinya itu lagi senang, kapan istrinya itu lagi jengkel. Maka sesama pasangan itu harus saling peka, saling ngerosok. Walaupun biasanya itu kalau orang bilang laki-laki itu makhluk logika, perempuan itu makhluk perasaan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan dan wanita tidak punya logika, bukan seperti itu. Ya memang laki-laki itu kadang sering mengandalkan logika, tapi tetap ketika sama pasangan harus ada kepekaan terhadap perasaan istri. Jangan sampai kok istri sampai mukanya cemberut, istri mukanya masam, nggak mau ngomong, kok kita acuh dibiarkan saja. Jangan seperti itu. Karena tadi kepekaan itu adalah salah satu fondasi keharmonisan rumah tangga. Dan kalau sudah hilang
kepeduliannya, hilang rasa kepekaan di antara pasangan, itu bisa menjadi bibit-bibit rusaknya rumah tangga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai kita bahas hadis bab ini mengenai larangan memboikot terhadap sesama muslim. Insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan sebelum pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hada. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada walidayah wa rada walinaya, nun wal qalami wa ma'izun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.